Goodbye, motherfucker! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Mahesa, kelas 3B Sistem Informasi, NPM 21710200153, MK Manajemen Kampus Cerdas, dosen pengampu Rendra Nasrul Eskom MTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban UTS Manajemen Kampus Cerdas, tepatnya jawaban saya sendiri, yang dimana untuk memenuhi tugas remedi dari Pak Rendra Nasrul Rifai. Berikut merupakan soal dari UTS Manajemen Kampus Cerdas. Yang pertama, jelaskan pengertian serta karakteristik dari Smart City. Yang kedua, 6 dimensi dalam Smart City beserta contohnya. Yang ketiga, beri penjelasan serta contoh dampak teknologi pendidikan di Indonesia setelah diterapkan Smart City. Yang keempat, bagaimana menurut pendapat saudara, apa penyebab keberhasilan Smart City? Jawaban untuk soal yang pertama. 1. Pengertian Smart City. Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien. Singkatnya, Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik Smart City. Menurut Howe, Lei, dan Yan, terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri Smart City, yaitu 1. Interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara komunikasi network, internet, sensor, dan rekognisi untuk membantu komunikasi antar orang. Yang kedua, integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. 3. Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Jawaban untuk soal yang kedua. 6 dimensi dalam Smart City beserta contohnya. Yang pertama, Smart Government. Pemerintah menjadi salah satu agen terpenting Smart City. Kehadiran pemerintah harus dapat memfasilitasi perubahan serta perkembangan sosial dengan baik. Sebagai contoh, seperti dikeluarkannya regulasi ekonomi strategis yang dibuat untuk mendorong perkembangan UKM dan industri kreatif, maupun adanya regulasi denda elektronik yang sudah memanfaatkan teknologi agar tidak ada lagi campur tangan oknum tak bertanggung jawab. Diharapkan pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan transparansi akan tercipta. Smart Mobility. Selanjutnya, indikator Smart City berfokus pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban. Namun tetap diingat masalah setiap kota itu berbeda, maka dari itu akan berbeda pula fokus prioritas serta solusinya. Smart Economy. Setelah itu diperlukan juga pemanfaatan teknologi digital sehingga banyak peluang usaha baru yang muncul. Bahkan tidak jarang peluang yang bermunculan justru menghasilkan solusi efektif dengan suatu masalah perkotaan. Akan tetapi pada intinya adalah bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menarik investor, serta mampu meningkatkan daya tarik kota sehingga akan membuka lapangan kerja baru, percepatan pertumbuhan ekonomi, atau bahkan keuntungan ekonomi lainnya. Smart Environment. Beragam kegiatan yang bisa melindungi ekosistem lingkungan seperti waste management, water management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan perlu dikembangkan. Selain itu, ada juga upaya menjaga lingkungan seperti mendaur ulang sampah plastik dan mengembangkan plastik sebagai campuran aspal untuk jalanan.
Selanjutnya, Smart Living. Indikator Smart City selanjutnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum, melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel. Sebagai contoh, dengan melek digital masyarakat bisa turut mengurangi penyebaran berita bohong atau hoaks yang marak terjadi di Indonesia. Jika hoaks semakin menurun, maka masyarakat bisa diuntungkan dengan informasi yang valid dengan benar adanya. Smart People. Dan hal terakhir dan paling penting adalah perihal manusianya. Bayangkan bagaimana bisa menjalankan Smart City Indonesia apabila masyarakatnya masih belum smart. Seluruh indikator Smart City itu sendiri kuncinya adalah pada kualitas masyarakat serta pemerintahnya. Jika tidak ada kerjasama dari kedua pihak, sudah pasti akan sangat sulit Smart City di Indonesia akan terlaksana dengan baik. Sedangkan aktor utama dalam pengembangan program Smart City adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat adalah end user dari program Smart City ini. Jawaban soal nomor 3 adalah penjelasan dan contoh dampak teknologi pendidikan di Indonesia setelah diterapkan Smart City. Pendidikan merupakan sebuah aset berharga yang dimiliki oleh negara setelah kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dirasa penting demi bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat secara luas. Manusia membutuhkan pendidikan selama masih dapat merasakan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pemerintah mulai membangun kerjasama dan jaringan pada pihak asing untuk bisa mengembangkan sistem pemerintah berbasis Smart City. Sistem ini dimulai dijalankan di setiap pemerintah baik pusat maupun daerah. Kota pintar saat ini membuat hampir seluruh negara dapat menjadi teknologi sebagai kebutuhan primer dibandingkan dengan makanan dan pakaian. Banyak orang yang justru lebih memilih untuk menambah peralatan elektroniknya dibanding dengan menambah hal-hal lainnya. Teknologi saat ini menjadi hal yang selalu dikaitkan erat dengan pendidikan dan sosial masyarakat. Dalam beberapa hal, teknologi akan selalu diiringi bersama dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan teknologi baru didasari oleh ilmu dan teori, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana analisis daripada penggunaan smart edukasi dalam bingkai Smart City secara lebih masif dan aktif. Smart edukasi pada masa kini dipandang sebagai sebuah kesatuan yang penting antara Smart City dengan Smart edukasi. Dalam penelitian ini mengupas secara luas terkait analisis dari penerapan smart edukasi sistem dalam Smart City. Di Indonesia telah banyak instansi ataupun lembaga yang memang menjadi pionir dari pengembangan edukasi masyarakat dengan teknologi informasi. Jawaban soal nomor 4. Menurut saya penyebab keberhasilan Smart City adalah: yang pertama, masyarakat yang aktif dapat membuat pemerintah kota akan mendapat masukan untuk menentukan arah pembangunan serta perbaikan fasilitas dan layanan publik. Yang kedua, komitmen pemerintah setempat. Tanpa komitmen pemerintah, impian untuk mewujudkan Smart City akan sulit untuk diwujudkan. Komitmen tersebut dapat diukur dari kebijakan-kebijakan yang menekankan percepatan pembangunan Smart City. Yang ketiga, ruang fiskal juga mesti mendapat porsi perhatian yang besar dalam faktor sukses Smart City, terutama terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Smart City, misalnya dengan menyediakan anggaran khusus di luar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mereka. Itulah tadi merupakan presentasi singkat dari jawaban UTS Manajemen Kampus Cerdas untuk memenuhi tugas remedi dari MK Manajemen Kampus Cerdas. Sekiranya kepada Pak Rendra Nasrul Rifai untuk memberikan keringanan dan kemurahan hatinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.